Kali ini kita akan membicarakan mengenai pembagian fungsional dari korteks cerebri. Jadi, otak dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu korteks maupun medula. Nah, dari semua bagian otak, ternyata sampai saat ini hanya sedikit sekali yang bisa kita ketahui tentang fungsi dari korteks cerebri. Korteks cerebri itu sendiri merupakan sebuah lapisan tipis yang mengandung neuron-neuron yang menutupi permukaan seluruh bagian cerebrum atau otak yang berbelit-belit. Lapisan ini hanya setebal 2-5 mm. Dengan jumlah total daerah ini kira-kira 1/4 meter persegi. Nah, seluruh korteks cerebri itu mengandung kira-kira 100 miliar neuron. Semua area dalam korteks cerebri ternyata memiliki hubungan aferen dan eferen yang luas dan timbal balik dengan struktur-struktur otak yang lebih dalam. Penting sekali hal ini untuk memperkuat hubungan antara korteks cerebri dan talamus. Ketika talamus dan korteks itu rusak, maka hilangnya fungsi cerebral itu jauh lebih besar daripada bila hanya korteks saja yang rusak. Karena perangsangan dari talamus pada korteks itu diperlukan untuk semua aktivitas kortikal. Jadi terlihat pada gambar ini bahwa area-area dalam korteks cerebri itu berhubungan secara khusus dengan talamus. Misalnya, untuk bagian korteks oksipital yang berfungsi untuk penglihatan, maka dia akan berhubungan langsung dengan korpus geniculatum yang lateral. Sedangkan bagian yang untuk pendengaran, di sini di bagian temporal, itu berhubungan dengan talamus melalui korpus geniculatum yang medial. Nah, hubungan ini mempunyai dua arah. Yang keduanya berasal dari talamus menuju korteks dan sebaliknya dari korteks menuju kembali ke talamus pada area yang sama. Bila hubungan antara korteks dengan talamus ini terputus, maka hampir seluruh fungsi area korteks yang terkait itu menjadi hilang. Jadi seperti fungsi penglihatan maupun fungsi pendengaran itu akan menjadi terganggu. Oleh karena itulah, kerja korteks itu berkaitan erat sekali dengan talamus. Korteks dan talamus ini bersama-sama disebut sistem talamokortikal. Hampir semua jaras dari reseptor sensorik dan organ sensorik itu akan menuju korteks dan harus melewati talamus. Namun ada beberapa pengecualian, misalnya pada beberapa jaras sensorik untuk penciuman. Nah, secara fungsional, area-area di otak itu dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu area sensoris, area motoris, dan area asosiasi. Area sensoris ini akan menerima informasi sensoris dan akan terkait dengan persepsi dari sensasi yang telah diterima. Kemudian area motoris ini berfungsi untuk mengontrol gerakan-gerakan volunter. Sedangkan area asosiasi itu akan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang kompleks seperti fungsi terkait memori, emosi, alasan dari tindakan ataupun perkataan, motivasi ataupun keinginan, judgment atau kita menilai pada lingkungan kita atau bagaimana kita menilai situasi yang sedang kita alami, kemudian tentang kepribadian dan juga tentang intelijensia. Penelitian pada manusia oleh para ahli, baik itu bedah syaraf, ahli syaraf, dan patologi syaraf, itu memperlihatkan bahwa daerah-daerah di korteks cerebri itu berbeda-beda fungsinya. Dengan cara memberikan rangsangan listrik pada korteks seorang pasien yang sadar, atau dengan pengamatan neurologis pada pasien yang mengalami kerusakan korteks, maka diketahuilah fungsi-fungsi tertentu dari bagian-bagian yang ada di otak. Pasien-pasien yang distimulasi secara listrik tersebut akan bisa memberitahukan mengenai pikiran-pikiran yang timbul akibat rangsangan tersebut. Dan kadang-kadang malah ketika dirangsang, pasien tersebut akan melakukan gerakan-gerakan tertentu atau mengeluarkan ucapan secara spontan yang menunjukkan bahwa terjadi perangsangan pada area otak tersebut. Nah, akhirnya
ketika sudah dikumpulkan informasi-informasi terkait terhadap area-area otak yang telah dirangsang tersebut, maka digambarkanlah sebuah peta yang menunjukkan area-area untuk sensorik, motorik, maupun area asosiasi tersebut. Area motorik itu dikatakan primer karena memiliki hubungan langsung dengan otot-otot yang spesifik, sehingga dapat menimbulkan gerakan otot tertentu. Area sensorik primer itu berfungsi untuk mengenali sensasi spesifik, seperti penglihatan, pendengaran, ataupun somatik, yang dijalarkan langsung ke otak dari organ sensorik primer. Area dikatakan sekunder karena dia berfungsi untuk mengartikan sensasi dari sinyal yang datang ke area primer. Sebagai contoh, misalnya ada area premotorik di sini yang bersama dengan korteks motorik primer dan ganglia basalis akan menyiapkan pola aktivitas motorik. Sedangkan pada sisi sensorik, misalnya area sensorik sekunder yang ada di belakang dari korteks atau area visual primer, maka dia akan menginterpretasikan penglihatan terhadap misalnya warna, intensitas cahaya, gerakan, sudut yang terbentuk, dan lain-lain. Kita bicarakan satu persatu area Brodmann ini. Area somatosensorik primer. Ini area 1, 2, dan 3. Ini berlokasi di belakang atau di posterior dari sulcus centralis, dari masing-masing hemisferium cerebri. Jadi dia ada di gyrus postcentralis dari tiap lobus parietal kiri maupun kanan. Area ini ada di sebelah lateral dari sulcus cerebri, kemudian di permukaan lateral dari lobus parietalis hingga ke visura longitudinal, dan bagian medial dari lobus parietalis hingga ke visura longitudinal kembali. Area somatosensorik primer ini menerima impuls syaraf untuk sentuhan, tekanan, vibrasi, rasa gatal, geli, suhu, baik itu panas maupun dingin, nyeri, dan propriosepsi yang datang dari sendi maupun otot untuk menentukan posisi dan gerakan tubuh. Dan selain itu juga terlibat dalam persepsi terhadap sensasi-sensasi somatik yang masuk ke sini. Sedangkan area visual yang primer, yaitu area 17, berlokasi pada ujung posterior dari lobus occipitalis. Ini fungsinya untuk menerima informasi visual dan terlibat dalam persepsi visual. Kemudian area auditori yang primer, yaitu area 41 dan 42, ini berlokasi di bagian superior dari lobus temporalis dan berada dekat dengan sulcus cerebri yang lateralis. Dia akan menerima informasi suara dan akan terlibat dalam persepsi auditoris. Kemudian area gustatory primer, yaitu area 43. Ini berlokasi pada basal dari gyrus postcentralis superior hingga ke sulcus cerebri lateralis di korteks parietalis. Dia akan menerima impuls untuk rasa dan terlibat dalam persepsi gustatoria dan untuk diskriminasi rasa. Kemudian area olfaktori primer, yaitu area 28. Ini berlokasi di lobus temporalis di aspek medial. Dia akan menerima impuls untuk penciuman dan terlibat dalam persepsi olfaktorius. Nah, area motoris. Output motoris dari korteks cerebri itu akan disalurkan informasinya dari bagian anterior hemisferium cerebri,
yang di depan dari sulcus centralis, yaitu gyrus presentralis. Area motoris primer, yaitu area 4, ini berlokasi di gyrus presentralis dari lobus frontalis di dua sisi hemisferium. Masing-masing regio dari area motoris primer ini mengontrol kontraksi-kontraksi volunter dari otot-otot di tubuh kita. Stimulasi elektrik pada titik area motoris primer ini dapat menyebabkan kontraksi dari serabut-serabut otot di sisi berlawanan dari tubuh. Jadi otak yang sebelah kanan, area motoris primer yang kanan akan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, area motoris primer yang kiri akan mengontrol gerakan tubuh bagian kanan. Selanjutnya ada yang disebut area Broca, yaitu area 44 dan 45 yang berlokasi di lobus frontalis dekat dengan sulcus cerebri lateralis, dan dia akan terlibat dalam artikulasi ketika kita berbicara. Jadi area Broca ini nanti akan berhubungan erat dengan area motoris primer. Begitu juga dengan area premotoris. Sirkuit syaraf yang berasal dari area Broca, kemudian area premotoris dan area motoris primer, ini nanti akan mengaktifkan otot-otot yang ada di laring, faring, mulut, dan otot-otot pernafasan. Kontraksi-kontraksi yang terkoordinasi tersebut akan membantu kita dalam berbicara. Selanjutnya adalah area asosiasi. Area asosiasi terdiri atas area yang luas, ya, baik itu di lobus frontalis, parietalis, temporalis, maupun occipital. Seperti tadi sudah disebutkan ya, area sensoris itu area somatosensoris primer, dia akan menerima impuls sensoris dari berbagai organ yang ada di tubuh. Ternyata ukuran dari area kortikal yang menerima impuls itu tergantung pada jumlah reseptor yang ada pada organ, bukan tergantung pada ukuran bagian tubuh tersebut. Sebagai contoh, kalau ini digambarkan manusia itu sesuai dengan area korteks sensoris yang merepresentasikan jumlah reseptor, jumlah persyarafan yang berasal dari organ tersebut, maka terlihat di sini bahwa ada regio somatosensoris yang besar sekali yang menerima impuls dari bibir maupun dari ujung jari dibandingkan impuls sensoris yang datang dari toraks maupun panggul dan kaki. Semakin besar jumlah reseptor pada organ sensoris tersebut dan semakin luas area somatosensorik yang bertanggung jawab terhadap organ tersebut, maka semakin sensitif organ tersebut. Ini disebut homunculus cerebri. Jadi homunculus nanti ada dua, homunculus sensorik maupun motorik. Homunculus artinya little man ya, atau pria kecil. Ini menunjukkan jumlah dari reseptor kalau untuk homunculus yang sensorik. Sedangkan area motorik, tadi ada homunculus motorik yang menunjukkan bahwa semakin besar area motorik primer yang direpresentasikan oleh organ tersebut, maka menunjukkan lihai semakin kompleks, semakin mulus gerakan organ yang diinervasi oleh area motoris primer. Area motoris primer juga merepresentasikan level gerakan pada organ-organ atau otot di tubuh kita. Semakin luas area korteks motoris primer yang untuk organ atau otot tertentu, maka semakin mulus gerakannya, semakin kompleks, dan semakin
terlatih organ atau otot tersebut. Terlihat pada gambar ini bahwa regiokorteks yang mengontrol gerakan tangan dan jari-jari itu lebih luas daripada regio untuk otot-otot yang mengontrol kaki. Sehingga tangan itu jauh lebih skillful, lebih halus gerakannya dibandingkan kaki. Selanjutnya adalah area asosiasi. Jadi area-area ini tidak termasuk dalam pembagian area sensorik maupun motorik primer dan sekunder. Area ini disebut area asosiasi karena area-areanya menerima dan menganalisis sinyal-sinyal secara bersamaan dari berbagai regio, baik dari korteks motorik maupun dari korteks sensorik, demikian juga dari struktur-struktur yang ada di bawah korteks atau struktur subkortikal. Area ini memiliki fungsi khususnya tersendiri. Yang paling penting yang sering dibahas adalah 3 area. Yang pertama area asosiasi parieto-occipito-temporal. Yang kedua area asosiasi prefrontal dan area asosiasi limbik. Nah, yang pertama area asosiasi parieto-occipito-temporal. Area asosiasi ini terletak dalam ruang kortikal, parietal, dan oksipital yang dibatasi oleh korteks somatosensorik bagian anterior, korteks penglihatan pada bagian posterior, dan korteks pendengaran pada bagian lateral. Korteks ini memberikan tafsiran derajat tinggi untuk mengartikan sinyal-sinyal dari seluruh area sensorik di sekitarnya. Area asosiasi ini memiliki subareanya sendiri. Yang pertama, dia dapat menganalisis koordinasi atau keselerasian spasial pada tubuh. Perhatikan pada gambar ini, area dimulai dari bagian posterior korteks parietalis dan meluas sampai ke korteks occipitalis superior, itu akan terus-menerus melakukan analisis terhadap keserasian dari seluruh tubuh secara spasial. Dia akan menerima informasi sensoris terkait penglihatan dari oksipital, kemudian secara bersamaan juga informasi somatosensoris dari korteks parietalis anterior. Nah, informasi yang sudah didapat ini kemudian diasosiasikan dan akhirnya otak dapat melakukan koordinasi terhadap penglihatan, pendengaran, dan sekeliling tubuh. Kemudian area untuk pemahaman bahasa, yaitu area Wernicke, area 22. Area utama untuk pemahaman bahasa, disebut juga area Wernicke. Ini terletak pada bagian belakang korteks auditorik primer, bagian posterior gyrus temporalis di lobus temporalis. Ini akan kita bahas lebih dalam pada fisiologi bahasa. Regio ini paling penting di seluruh otak untuk fungsi intelektual, karena hampir semua dari fungsi intelektual itu terkait dengan bahasa. Area yang ketiga adalah area yang melakukan proses untuk penglihatan ketika kita membaca, yaitu disebut dengan area gyrus angularis atau area 39. Pada bagian posterior, area pemahaman bahasa terutama terletak di regio anterolateral pada lobus occipitalis. Terdapat area asosiasi penglihatan yang mencerna informasi penglihatan dari kata-kata yang kita baca dari buku. Nah, dari area gyrus angularis itu akan diproyeksikan ke area Wernicke, yaitu area pemahaman bahasa. Jadi gyrus angularis ini akan mengartikan kata-kata yang kita terima secara visual. Nah, bila daerah ini tidak ada atau mengalami gangguan, maka seseorang itu dapat masih memiliki pemahaman bahasa terkait pendengaran, tetapi dia tidak akan bisa memahami dengan cara membaca. Kemudian area yang keempat yaitu area untuk penamaan objek.
Di daerah paling lateral dari lobus occipitalis anterior dan lobus temporalis posterior, ini terdapat area untuk menamai suatu objek. Nama-nama ini dipelajari melalui input pendengaran, sedangkan sifat fisik dari suatu objek itu dipelajari melalui input visual. Sehingga diintegrasikan dari pendengaran maupun penglihatan tersebut, kita dapat menamai suatu objek. Selanjutnya kita bahas area asosiasi prefrontal. Jadi area asosiasi prefrontal ini berkaitan erat dengan korteks motorik untuk merencanakan pola-pola yang kompleks dan berurutan dari gerakan motorik. Nah, untuk membantu fungsi tersebut, daerah ini menerima input melalui area subkortikal, di mana serabut syaraf itu akan menghubungkan area asosiasi parieto-occipitotemporal dengan area asosiasi prefrontal. Melalui jaras ini, maka korteks prefrontal menerima banyak informasi sensoris yang belum dianalisis, khususnya informasi mengenai koordinasi spasial yang sudah kita bahas tadi. Hal ini diperlukan untuk kita bisa merencanakan gerakan-gerakan yang efektif. Output dari area prefrontal ini masuk ke dalam sistem pengaturan motorik yang berjalan melalui bagian caudatus dari jaras ganglia basalis dan talamus, sehingga dapat dilakukan perencanaan motorik. Dan akhirnya kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang berurutan dan bersifat paralel. Area asosiasi prefrontal selain terlibat dalam motorik juga penting dalam proses berpikir. Jadi selain dapat memproses informasi motorik, bagian prefrontal juga dapat memproses informasi non-motorik, sehingga kita dapat menghasilkan suatu pemikiran. Area ini juga berfungsi untuk penyimpanan working memory atau memori kerja. Nah, memori kerja ini digunakan untuk menggabungkan pemikiran baru sehingga kita dapat memplanning sesuatu atau merencanakan sesuatu. Working memory akan banyak kita bahas pada bagian memori. Nah, selanjutnya adalah area Broca atau area 44. Ini memiliki lintasan syaraf untuk pembentukan kata, seperti sudah kita bahas di depan tadi. Sebagiannya terletak di korteks prefrontal bagian posterior lateral dan sebagian lagi di area premotorik. Disinilah rencana dan pola-pola motorik untuk membentuk kata-kata atau bahkan kalimat pendek itu dicetuskan dan dilaksanakan. Area ini juga berkaitan erat dengan pusat pemahaman bahasa di area Wernicke. Kita akan bahas lebih dalam area Broca pada fisiologi bahasa. Nah, ada hal yang menarik ketika kita mempelajari satu bahasa ketika kita masih kecil. Ya, kemudian ketika sudah dewasa mempelajari bahasa baru, maka area pada otak tempat bahasa baru tersebut akan disimpan sedikit terpisah dari area penyimpanan bahasa pertama. Namun, jika ketika kecil kita mempelajari kedua bahasa tersebut bersama-sama, maka di dalam otak bahasa tersebut akan disimpan pada area yang sama. Area asosiasi ketiga adalah area asosiasi limbik. Area ini ditemukan di belahan anterior dari lobus temporalis, di bagian ventral lobus frontalis dan di gyrus cingulatum, terletak di dalam visura longitudinalis permukaan tengah setiap hemisferium cerebri. Area ini terkait sekali dengan tingkah laku, emosi, dan motivasi. Kita akan bahas ini lebih banyak pada kuliah emosi. Selanjutnya adalah area interpretasi general atau area interpretasi umum. Area asosiasi somatik, visual, dan auditorik itu semuanya saling bertemu satu sama lain di bagian posterior lobus temporalis superior, seperti yang terlihat pada gambar ini.
Daerah pertemuan dari berbagai area interpretasi sensorik ini berkembang terutama pada sisi otak bagian kiri, karena bagian kirilah yang dominan pada hampir semua orang dengan tangan kanan. Area ini sangat berperan pada fungsi pemahaman otak yang lebih tinggi, yaitu fungsi luhur, dalam setiap bagian otak cerebri. Nah, fungsi ini yang kita sebut intelijensia. Area ini punya banyak nama, disebut juga area interpretasi umum, area gnostik, area pengetahuan, area asosiasi tersier. Paling terkenal adalah area Wernicke karena menghormati ahli neurologi yang pertama kali menemukan makna khusus dari proses intelektual ini. Bila area Wernicke mengalami kerusakan yang parah, maka pasien mungkin masih dapat mendengar dengan sempurna dan masih dapat mengenali kata-kata, namun tidak mampu menyusun kata-kata ini menjadi suatu pikiran yang logis. Demikian juga pasien itu masih dapat membaca kata-kata yang tertulis, namun tidak mampu mengenali gagasan atau ide pokok dari kata-kata dan kalimat yang disampaikan tulisan tersebut. Perangsangan listrik pada area Wernicke pada seseorang yang sadar itu kadang-kadang menimbulkan pemikiran yang kompleks. Dan ini melibatkan lebih dari satu modalitas sensoris. Misalnya, ketika dipicu area Wernicke, bisa jadi si pasien melihat gambaran visual yang mengingatkannya pada masa kanak-kanak. Atau dia mengalami halusinasi pendengaran seperti mendengarkan potongan lagu yang spesifik, bahkan pernyataan tertentu dari seseorang. Nah, aktivasi dari area Wernicke ini dapat memanggil kembali pola ingatan yang rumit tersebut. Padahal, ingatan individual itu disimpan di berbagai area yang ada di otak. Hal inilah makanya area Wernicke sangat penting dalam menginterpretasikan arti yang rumit dari bermacam-macam pengalaman sensorik.